Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan everything is fine. Di kesempatan kali ini gue mau cerita pengalaman gue yang terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, dimana pengalaman ini yang benar-benar gue alami. Nah, suatu hari ketika gue pulang dari ambil barang, yaitu sebuah relief ukiran Bali yang berukuran besar, pas mau masuk rumah itu gue papasan sama si Bang Udin ya. Jadi beliau ini teman dari bokap gue yang kadang-kadang emang kalau ada info apa gitu dia nganterin ke rumah, bukan nganterin ya, nyampainya ke rumah langsung, karena pada saat itu belum ada zaman BBM atau apalagi WhatsApp. Kemudian memang beliau sendiri tidak menggunakan handphone. Jadi misalnya kalau ada barang apa itu dia ke rumah, nanti dari situ kita jalan langsung ke luar gitu kan, bareng-bareng, atau kadang-kadang kita janjian di mana gitu. Di saat yang bersamaan dia bilang kalau dia memang mau nawarin relief gitu di dekat rumahnya ya. Tapi dari Caing itu dia masih masuk lagi ke dalamnya, lumayan jauh lah. Nah, dia bilang kalau ada ukiran yang sama, barang itu punya temennya mau dijual. Karena pada saat itu kita belum sempat bareng untuk cek langsung, maka gue bikin janji nanti kira-kira 1-2 hari lagi gue kesana. Gue minta tolong dia untuk standby di rumah. Dari situ kita ke lokasi gitu. Nah, masalahnya adalah rumahnya itu di mana gue nggak tahu gitu. Karena yang pernah kesana itu bokap, dan bisa dibilang jarang juga gitu. Jadi biasanya kalau ada informasi apa, kita bisa bareng dari rumah gue atau ketemu di depan lah, di daerah dekat yang di pinggir jalan itu, pinggir jalan raya utama. Nah, singkatnya kita kesana kan, kita hanya saja pada saat itu malam, dan gue bawa motor nih, karena gue ada dadakan gitu, ada kesibukan dadakan. Jadi gue ngaret gitu, yang seharusnya janjian jam 7 kesana ke rumahnya itu jam 7 malam, kira-kira jam 9 atau setengah 10 tuh gue baru jalan gitu. Dalam hati gue, ya bismillah aja lah gitu, mudah-mudahan aman di jalan, aman quote on quote ya gitu. Oke, setelah kita jalan gitu kan, terus di tengah jalan itu kira-kira ya mau deket rumah dia lah, itu mulai ngeblank karena jalan itu gelap, terus sama sekali nggak ada orang gitu. Dan jarak antar rumah itu jauh gitu. Kalau misalkan jarak 10-20 meter ada rumah, itu kan berarti ada tetangga gitu kan. Ini jauh, jaraknya jauh banget antara satu rumah dengan rumah ini, itu jauh. Kemudian jalan itu masih banyak batu-batu gitu kan, banyak batu-batu. Terus gue nekat ngetok-ngetok rumah warga, barangkali beliau kenal gitu sama si Pak Udin ini. Karena yang bokap gue ini tuh area jalan yang mau ke rumahnya aja tuh. Kalau rumah persisnya tuh dia bokap juga lupa gitu. Nah, yang gue ingat itu jalan itu naik turun terus jalannya pakai batu-batu putih. Kanan kirinya itu masih pohon bambu yang rimbun banget gitu kan. Pokoknya hampir sepanjang jalan tuh pohon bambu, dan rumah-rumah juga masih banyak rumah lama gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh
kita ada di tengah-tengah empang, nggak tahu ujungnya, nggak ada angin, nggak ada apa tuh, ngeblank gitu aja tuh, empang gitu. Jadi ada empang, ada 4 kolam, terus ada pagar kan, pagar sama di pojok tuh ada rumah, pojok ada rumah bilik bambu gitu kan. Loh, kita bingung kenapa ada di sini gitu. Sementara jalanan untuk masuk ke si empang ini di pagar, posisi kita ada di tengah-tengah gitu kan. Jadi ada ini empang, jalanan kayak kalau orang Sunda bilang galengan ya, kira-kira paling 40 cm lebarnya. Tapi yang jalan mau ke si galengan itu ditutup gitu. Ada pagar. Nah, terus kita mau lewat mana? Tiba-tiba ada di situ kan gitu. Sama bokap gue juga kaget. Sempet ya ngeblank, kaget kan, shock banget, mau teriak juga, siapa yang mau dengar kan gitu. Ini setelah apa namanya, gue cuci muka tuh kan ada bawa air mineral, gue cuci muka, gue putar balik kan tuh motor, ya mau gak mau gue rusak itu pagar. Itu pagar bambu, jadi kalau gue dorong aja dia tuh apa namanya, doyong ya, maksain, yang penting bisa keluar gitu. Udah dari situ gue tancap gas, udah gue gak mikirin apa gue udah gak mikirin barang lagi. Nah besokannya si Munin tuh ke rumah kan, katanya dia tungguin tapi kok nggak datang. Ya sampai kelihatan setengah bete gitu udah mukanya. Udah gue kesana, cuman gue ada nyampenya ke empang, bukan ke rumah mamang. Dia ketawa, antara ketawa dan kaget gitu. Tapi dia bisa maklumi karena mungkin yang pernah kayak gitu bukan gue aja. Akhirnya udahlah, karena apa namanya, gue juga rada kapok gitu kan, ke rumahnya ada trauma. Akhirnya itu barang dibawa ke rumah. Terus dia cerita gitu kan, bahwa memang di daerah tempat tinggalnya itu sering ada kejadian mistis gitu. yang nggak cuma yang udah apa namanya ya, udah sering